Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota Dimas Anastagiarto, saya sendiri Jeffrey Kamaluddin, Muhammad Iqbal dan Hanti Fitriani. Baik, kami di sini menganalisis materi IPA pada buku siswa kurikulum 2013 kelas 2 sekolah dasar ditinjau dari standar isi dan pendekatan saintifik. Baik, 1. Aspek materi, tema 4 dan subtema 3. Pendekatan K13 ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara materi IPA pada buku siswa kurikulum 2013 di kelas 5 sekolah dasar ditinjau dari standar isi untuk mendeskripsikan kesesuaian materi IPA pada buku siswa kurikulum 2013 di kelas 5 sekolah dasar ditinjau dari pendekatan saintifik. Jenis pendekatan ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan observasi. Data yang diperoleh diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber. Data yang diperoleh dicek secara berulang dan dilakukan pengecekannya oleh pihak yang profesional. Baik, saya akan lanjutkan. Pendahuluannya itu pendidikan merupakan sesuatu yang dinamis, selalu ada perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah perubahan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP kurikulum 2013. Pendekatan saintifik menggunakan 5 tahapan, yaitu mengamati, menanyakan, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Sebelum muncul kurikulum 2013, pendekatan tersebut sudah diterapkan dalam pembelajaran IPA yang disebut dengan pendekatan ilmiah. Dalam pembelajaran IPA, pendekatan ilmiah masuk ke dalam hakikat IPA sebagai proses, di mana siswa membentuk pengetahuannya sendiri, bukan hanya melalui teori, melainkan melalui pengalaman langsung. Buku siswa yang mencerminkan pendekatan saintifik diharapkan mampu menciptakan pembelajaran IPA yang berkualitas. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh liniasi dari hasil penelitian atau diperoleh informasi. Penelitian yang dilakukan oleh liniasi. Kegiatan di buku siswa kelas 6 SD kurikulum 2013 belum secara optimal mendukung pendekatan IPA dengan pendekatan saintifik. 2. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, merupakan Bagdan dan Taylor dalam Meleong 2015 tik 4 menyatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Desain penelitian ini adalah analis isi, kontak analisis, Arikunto 2007-244 mengungkapkan analisis ini. Kontak analisis adalah penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, atau lain-lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara materi atau muatan IPA pada buku siswa dengan standar isi yang membuat kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta menganalisis kesesuaian dengan pendekatan saintifik.
Teknik yang digunakan adalah dokumentasi dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini dokumen berupa data-data berkaitan dengan kurikulum 2013. Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi menggunakan instrumen berupa rating scale atau skala penilaian dan checklist. Rating scale digunakan berupa ranting skala ukuran angka untuk mendapatkan data berupa kesesuaian materi IPA dengan standar isi dengan memberikan tanda centang pada kriteria skor yang 3. Hasil dan pembahasan. Kesesuaian materi IPA dengan kompetensi inti K13 dan kompetensi dasar. Aspek pengetahuan terdapat satu pembelajaran yang tidak sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam buku siswa hanya memuat aspek keterampilan saja. Dalam membuat perencanaan desa ditemukan pada subtema 2 satu pembelajaran 6 sehingga hanya memperoleh skor 1. Terdapat 4 pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi inti 3 namun tidak sesuai dengan kompetensi dasar 3. Materi berupa kesehatan dan kenampakan alam tidak terdapat pada kompetensi dasar. Kompetensi dasar terfokus pada mengenal organ tubuh dan rangka manusia untuk kesehatan secara umum belum termuat pada kompetensi dasar. A. Mengamati atau observasi. Kegiatan mengamati atau observasi tercantum sebanyak 73 kali. Adapun kegiatan termasuk ke dalam mengamati yaitu pertama, siswa mengamati objek gambar. Kedua, siswa menyimak suatu bacaan. Ketiga, siswa membaca suatu bacaan. Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang ada di dalam buku, sebagian besar didominasi oleh mengamati gambar dan membaca untuk mengamati objek secara langsung. Kurang diterapkan dalam buku siswa ini, hanya muncul beberapa saja. B. Menanya. Kegiatan menanya tercantum sebanyak 60 kali pada buku siswa. Adapun kegiatan termasuk menanya yaitu pertama, siswa mengajukan sebuah pertanyaan. Kedua, siswa menjawab pertanyaan. Dan ketiga, siswa berdiskusi tentang suatu hal. Kegiatan menanya yang ada di dalam buku siswa sudah dimuat dengan baik, mulai dari pertanyaan yang sederhana sampai pertanyaan yang kompleks. Namun, untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam bertanya, guru hendaknya juga merangsang siswa untuk bertanya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai awal siswa untuk berpikir. Guru juga membimbing siswa untuk membuat suatu pertanyaan supaya siswa mampu secara mandiri. Oke, baiklah. Di kesimpulan dapat disimpulkan bahwa materi IPA pada buku siswa ditinjau dari kesesuaian dengan standar isi, termasuk ke dalam kriteria sangat sesuai dengan perolehan presentasi skor 96,67%. Materi IPA pada buku siswa ditinjau dari kesesuaian yang mendekatkan dengan pendekatan saintifik, yaitu A. Kegiatan mengamati terdapat 73 kegiatan. B. Kegiatan menanya terdapat 60 kegiatan. C. Kegiatan menalar dapat 54 kegiatan. Kegiatan mencoba terdapat 68 kegiatan. D. Kegiatan mengkomunikasikan terdapat 41 kegiatan. Adanya pembagian kegiatan pembelajaran dan dengan pendekatan saintifik yang kurang sebaiknya guru memberikan tambahan kegiatan supaya dalam pembelajaran dapat melaksanakan pendekatan saintifik secara maksimal. Sekian dari kami, terima kasih.